Terima kasih waktu diberikan kepada kami oleh pembawa acara. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini sehat dan kita tidak kekurangan apapun kecuali gaji kita belum masuk. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, ini bukan juga orang lain kami dan istri saya dan istri Bapak Kepala Sekolah, tapi yolo memiliki bifa ono mata Bapak itu Fif itu si dia, tapi itulah hidup ya, sejauh kita bisa saling menghargai, situlah letaknya persaudaraan itu. Yang kami hormati calon guru penggerak, guru pendamping, guru penggerak yaitu pengajar praktik. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini dan orang tua kami juga yang ada di sini, yang mungkin tidak jauh umur dengan saya, tetapi mungkin pada posisi ini dulu mungkin saya yang mengarahkan walaupun tidak seperti itu. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Kurnianto Wali. Saya sebelumnya juga guru dan kepala sekolah juga terakhir di Kabupaten Utara. Baru sekitar bulan 5 pindah ke sini ke Kota Gunung Stoli. Karena belum sertifikasi maka masuk struktural. Lalu sertifikasi dengan mikir baru pergi luar ke maka dinas pendidikan. Dan baru beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu dilantik menjadi kasih PTK menggantikan Ibu Fitriani Waluhu yang naik kelas, naik jabatan menjadi kepala bidang pendidikan dasar. Jadi kepala sekolah, rekan-rekan guru sekalian, bukan hal baru bagi saya untuk berkecimpung melihat para pendidik. Itu juga 9 tahun saya dan sudah manis pahitnya saya jalani. Dan terakhir saya gagal jadi sekolah penggerak. Saya sudah ikut juga pada waktu itu. Di situ gagalnya di tes pre-teaching dengan wawancara. Karena keadaan sekolah saya itu banyak kekurangan dan yang kita maklumi lebih kivali kita berapa tahu kerana soal perpustakaan, soal labor, padahal tidak sama sekali. Jadi intinya saya secara pribadi mendukung kegiatan ini dan saya menjadi penanggung jawab selama saya di jabatan ini untuk guru penggerak. Jadi Ibu Fitriani sudah mungkin bukan kita katakan tidak terlibat lagi langsung ya, dan saya diberi tanggung jawab untuk membantu memfasilitasi para calon guru penggerak. Kepala sekolah di sini saya sudah tidak khawatir lagi untuk itu karena memang Bapak Kepala Sekolah sudah terlibat langsung menjadi pengajar praktik dan kita doakan bisa menjadi fasilitator nanti untuk guru penggerak. Ini satu kemajuan. Sedikit saya sampaikan tentang beberapa hal mengenai Merdeka Belajar dan guru penggerak ini. Harapan saya mungkin guru-guru yang sudah di atas 50-an mungkin kita maklumi tidak bisa lagi atau mengikuti perkembangan teknologi di guru penggerak ini, dan itu tidak ada paksaan. Tapi jika mau juga silakan mendaftar. Tapi kami himbau yang muda-muda yang masih energik, guru-guru kita maunya ikutlah, cobalah calon guru penggerak. Karena apa? Tidak kita ketahui nanti apa jatuhnya nanti semua sertifikat itu atau semua yang sudah kita jalani, guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, itu nanti berguna ke depan. Karena apa? Indonesia sudah mencanangkan Indonesia Emas 2040. Jadi mulai sekarang ditata dengan baik pendidikannya, walaupun berat bagi kita, tetapi itulah negara sudah memutuskannya. Dalam hal ini kami juga sangat apresiasi Ibu guru calon guru penggerak ini sudah
berusaha walaupun keadaan kurang sehat, dan kami doakan bisa selesai dengan baik. Kami dari Dinas Pendidikan kalau sofu mata lulus ke lulus ke mulai 101%. Ya, kalau ditanya dari Medan bagaimana guru ini, tidak usah lagi kutubatan Pak, putuskan saja. Dan kita doakan bisa nanti sampai panen hasil ya sekitar 5 atau 6 bulan ke depan. Dan doakan ibu sehat dan membantu juga ibu itulah katanya guru penggerak menggerakkan. Ya, tengah hari-hari ada ba coba bagi ke dalam sekolah termasuk ke rekan-rekan guru. Kan ada penilaian dekat sejawat nanti ya. Jadi itu coba. Tapi dalam lembaga kemuatannya Bapak Ibu, begini ya guru penggerak tapi itu lembaga kemuatan. So guru bisa batal, sisa batal. Lalu dia ucece bunia warna hijau, warna coklat sehingga siswa pun lagogo. Tapi siswa itu Bapak Ibu rumah mana baik tahu. Ada mereka deh. Jadi harapan kita guru-guru di sini saya rasa sudah mengikuti semuanya dengan baik. Bagaimana seharusnya jadi seorang guru. Mungkin itu yang kami sampaikan agak panjang sedikit karena ini baru pertama ke sini. Ya Bapak Kepala Sekolah ini Fatika. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa strata sekolah ini seperti itu. Ada umur yang belasan, ada 30-an, ada 40-an, ada 50-an. Baladi saya pensiun nanti saya bantu musuhin situ. Dalam arti saya bukan memuji juga, tetapi letak dari sekolah ini mendukung pendidikan kali-kali. Nah, guys, itu masih ngebahas filasa, iswaya. Ai fali dia misalnya sekali-kali, ai fali gua wagias subuh, nyai mana dong sekolah lagi. Apa boleh buat? Itulah suasana kok. Tapi di sini kita bagus ya. Lalu kedua kesehatan, betul yang Bapak Kepala Sekolah bilang saya pun tadi sama guru pengajar praktik. Nah, Roma kerewakan dia pada 365 hari menemani di sini. Itu sudah lumayan itu kesehatan itu. Darahnya itu ngalir terus dan jantungnya itu terus bergerak. Ada struk dan lalu bergerak di jantungnya, lalu bergerak di imunnya. Dalam arti agar dia ada kayak mulai najuang daru bagi najuang kakaknya juang. Nabi itu harus jadi dengan turun tangga naik tangga kita dan itu beda di sekolah lain ada kampus saya, tapi ini menunjukkan bahwa ya walaupun kita masih lebih lalu kita mana, tapi ya dengan keadaan begini kan ada juga nilai-nilai plus ya guru juga ada kesehatannya bisa, apalagi kalau ibu hamil jalan di tangga itu. Ibu hamil dia mau melahirkan cepat melahirkannya karena tangganya itu sangat tinggi sedikit. Ya itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi nasul di bagian dan belum menjadi tebu. Lalu dulu kasih PTK ada baru. Dan kalau ada apa-apa di sekolah, Bapak Kepala Sekolah, guru-guru sekolah sampaikan saya di telepon saya. Sejauh kita bisa bantu, kita bantu. Lalu sedikit dari Kepala Dinas tadi kami ngomong tadi pagi, keterlambatan gaji sudah di-share di guru Kepala Sekolah. Sebenarnya ceritanya Ibu Tengah baru lagi gajidah. Jadi 2 bulan belakangan ini untuk pakai gajidah PNS itu pengguna P3K. Tetapi murid pusat ini transfer di P3K itu bisa kurang. Ada masalahnya ya dan gaji dan PNS itu pengguna untuk dipakai P3K 2 wow. Jadi Abu Gifri dalam gajidah waktu P3K ada dalam video. Jadi bisa jadi siapa nabi dan dia lah itu P3K tarik P3K dalam satu negara. Pergi negara dia daerah IKN sisa. WGV bisa berfungsi Kalimantan. Jadi sertifikasi cepat-cepat diuruslah. Kami sudah tadi tekankan karena bidang kami itu guru-guru cepat diselesaikan. Saya sudah bilang sama Pak Untung, kalau kuwi sozo pemberkasan ayo menutupi gaji pegawai si gaji kita dengan kami bisa gaji ya tetapi. Jadi dengan adanya TPG bisa lah sedikit terbantu. Mungkin itu saja yang disampaikan Bapak Kadis tadi. Mohon maaf sekali lagi pada Bapak Ibu guru dan
Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih arahan dari Pak Kasih. Sekarang kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu presentasi dari Ibu CGP, Ibu Mika Zegan. Dalam hal ini seluruh kegiatan dari awal hingga selesai presentasi ini langsung dipandu oleh Ibu calon guru penggerak. Ibu Mika, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami menyapa Bapak Ibu di pagi hari menjelang siang hari ini. Salam dan bahagia Yahobu. Bapak Kasih yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, dan Bapak Pengajar Praktik juga yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di tempat berbahagia pada pagi hari ini juga yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan harapan saya juga akan semakin sehat walaupun kondisi kurang sehat. Saya tidak tahu apakah ini efek belum gajian. Mudah-mudahan ya. Jadi mohon doanya nanti Bapak Ibu, saya bisa mempresentasikan apa yang menjadi tujuan pendampingan individu pada pagi hari ini hingga pada selesai. Bapak Ibu, ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Ya, kita sehat semua ya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan. Walaupun sebelumnya kami sudah mulai untuk mensosialisasikan apa itu program guru penggerak, manfaat dan tujuan, serta apa saja yang dipelajari pada modul. Dan kemarin juga kita sudah memulai dengan visi, dan kami pada hari ini akan melanjutkan bersama dengan Bapak Pengajar Praktik dan dihadiri oleh juga Bapak Kasih dan Kepala Sekolah. Ya, tadi sudah disampaikan pengajar praktik bahwa ada dua tujuan pendampingan individu pada hari ini, yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihakan pada murid, dan melalui diskusi peserta juga dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Inilah tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, apa itu visi? Sebelum kita lanjutkan apa itu visi, maka Ibu, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Tentu ketika waktu kita masih kecil, kita pernah ditanya, apa cita-cita ketika sudah menjadi besar? Kalau boleh dijawab ini, saya minta dulu kesediaan Ibu NK lainnya untuk menjawab. Kira-kira Ibu waktu kecil, Ibu pernah ditanya mau jadi apa kalau sudah besar? Jadi guru. Oh, jadi guru. Baik. Kalau Bapak pernah jadi apa? Ya, terima kasih. Memang cita-cita saya belum bermimpi jadi guru. Iya. Nah, saya itu mau jadi bagian kesehatan saja. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi, memang betul apa yang sudah kita cita-citakan dari awal sejak kecil belum tentu tercapai. Tujuan kita ini mau jadi guru, tapi akhirnya belum jadi guru. Tujuan kita jadi tenaga kesehatan, tapi tidak terjadi tenaga kesehatan, malah jadi guru. Nah itulah, apapun itu terjadi atau tidak terjadi, itulah cita-cita, itulah visi yang saya maksudkan di atas ini. Artinya, visi merupakan tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Nah, perubahan dasar yang dimaksud ini merupakan budaya positif yang menjadi kebiasaan warga sekolah, dan tentunya ini diprakarsai oleh kelompok atau seseorang yang tentunya ini harus ada sumber daya dari orang atau warga sekolah tersebut untuk mencapai visi. Nah, Bapak Ibu, visi yang diharapkan di sini adalah berpihak pada murid sesuai profil Pancasila. Apa profil Pancasila? Seperti yang kita ketahui adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kristis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, untuk mewujudkan visi ini, kita menggunakan yang namanya inquiry apresiatif, seperti yang sudah kami pelajari pada program guru penggerak.
Sebelum kita melanjutkan apa itu inquiry apresiatif yang dilanjutkan dengan penerapan tahapan baca nanti, maka Bapak Ibu, mari bersama-sama dulu kita merumuskan kalimat rumpang di bawah ini. Jadi Bapak, kemarin kami sudah memulai bagaimana kami mengisi kalimat rumpang ini. Jadi kami hanya menampilkan hasil yang sudah kami buat. Ini dia, kemarin kami mengirim link Jamboard dan sudah dijawab oleh Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang kreatif, semangat berbudi, berakhlak, dan sampai pada rasa ingin tahu. Ketika kami menyimpulkan ini, yaitu kita memimpikan murid yang berakhlak, berkarakter, kreatif, memiliki rasa ingin tahu dan menguasai teknologi. Dan kita tidak mau diskusi lagi Pak, karena kemarin kami sudah membuat diskusi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid memiliki karakter, minat dan bakat yang tidak sama, mempunyai cita-cita yang sama, unik, dan memiliki karakter yang sama dengan minat bakat yang tidak sama. Dan kami menyimpulkan ini adalah bahwa kita percaya bahwa murid memiliki keunikan, memiliki karakteristik dan cita-cita yang berbeda. Seterusnya, kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan sopan santun, akhlak, kedisiplinan, sopan santun, kejujuran, pendidikan dan karakter. Sehingga kami menyimpulkan di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter berupa sopan santun, kedisiplinan, akhlak dan kejujuran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bapak Ibu guru menjawab ada beberapa, yaitu kodrat alam dan samanya, pendidikan dan karakter, pendidikan untuk masa depannya, dan pendidikan itu penting. Jadi kami menyimpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya, agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin. Bapak Ibu menjawab, yang pertama, mencetak generasi yang berakhlak, membantu murid menemukan kodratnya, memberikan pelayanan terbaik pada murid, untuk mendidik, mendampingi siswa belajar, berjuang di bidang pendidikan demi masa depan dan bangsa. Sehingga kami menyimpulkan di sini, kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya serta mendampingi siswa, memberikan pelayanan terbaik. Dan yang keenam adalah saya dan guru di sekolah ini paham bahwa yang pertama, Bapak Ibu guru menjawab, ilmu yang didapat di sekolah akan bermanfaat setelah lulus. Kemudian murid memiliki perbedaan, maka perlu dilakukan berbeda-beda, menggali potensi yang dimiliki siswa. Sehingga kami menyimpulkan, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa murid memiliki perbedaan serta ilmu yang didapat akan bermanfaat dan menggali potensi. Nah, itulah kalimat rumpang yang sudah diisi Bapak Ibu. Kalau kita melihat visi dari sekolah kita, inilah visi kami Bapak. Terwujudnya peserta didik beriman, unggul dalam berprestasi, terampil, mandiri dan berbudaya. Dan kami juga sudah membuat visi. Ya, Bapak, perlu catatnya. Ya, saya lanjutkan. Yaitu terwujudnya pembelajaran yang inovatif dan berkarakter. Sebagai kalimat prakarsa, yaitu berkolaborasi dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan berkarakter, serta berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri, dimensi mandiri profil Pancasila pada siswa SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat melalui pembiasaan pada pembelajaran.
Nah, ini tadi paradigma inquiry apresiatif yang dikenal dengan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dilalui dengan tahapan bakja. Tahapan bakja di sini ada beberapa. Yang pertama adalah buang pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahapan ini kita melakukan berdasarkan prakarsa perubahan diri. Ini kami sudah membuat beberapa poin kemarin. Ada pertanyaan dan ada tindakan. Yang pertama misalnya kita membuat bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berkarakter. Jadi salah satu adalah kita melakukan perencanaan program yang matang dan strategi pencapaian yang jelas. Ini sudah kami uraikan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang mereka lakukan, yaitu dengan mencari tahu dan mencatat strategi yang dipakai untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan berkarakter. Menggali mimpi. Misalkan pertanyaannya adalah apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan berkarakter. Kami membuat tindakannya adalah melakukan refleksi secara berkala untuk melihat perkembangan dalam penerapan kebiasaan baik. Langkah berikutnya adalah menjabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apakah langkah yang mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan berkarakter? Salah satu adalah menggerakkan literasi sekolah, pembelajaran yang berbasis digital, evaluasi juga yang berbasis teknologi, memperkenalkan budaya dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Itu dia dalam penjabaran rencana. Seterusnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang kami buat adalah siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan berkarakter. Tindakan yang dilakukan adalah seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan seluruh pemerhati pendidikan. Apa sajakah peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan agar dapat terus berkelanjutan? Tindakannya adalah berbagi praktik baik dengan guru tentang kebudayaan maupun 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Langkah seterusnya adalah itu adalah atur eksekusi sudah yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, dari pengisian kalimat rumpang yang sudah kita lihat tadi, maka kami menyimpulkan visi guru penggerak mewujudkan murid yang pertama berakhlak mulia, kedua menguasai iptek, mandiri, berkarakter, aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Seterusnya membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Itulah kesimpulan tadi ya Pak ya, dari pengisian kalimat rumpang yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku dari visi atau hasil kesimpulan yang dibuat oleh visi guru penggerak. Silakan Ibu masuk di ruangan. Inilah beberapa contoh. Berakhlak mulia, artinya siswa memiliki sifat yang religius.
Yang kedua, menguasai iptek. Jadi kita sudah melaksanakan AMPK ya Pak ya, AMPK berbasis digital, dan Bapak Ibu guru juga sudah mengikuti pelatihan berbasis digital di atas. Seterusnya mandiri, ini dalam konteks kelas dan termasuk juga dalam lingkungan sekolah kita sudah melaksanakan ini. Seterusnya melaksanakan kegiatan aktif, kreatif dan menyenangkan di dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di atas ada beberapa pertanyaan pemantik. Mohon nanti kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi beberapa pertanyaan yang kami sampaikan ini. Ada 4, itu nomor satunya sudah boleh. 4, kami akan membagikan kertas stick note dan mohon nanti Bapak Ibu mengisinya. Baik Bapak Ibu, silakan diisi dan diberikan nanti kepada kami. Dan kalau ada juga pertanyaan atau tanggapan atau ini dengan apa yang kami sampaikan untuk kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini, kami memberikan waktu dan kesempatan. Sekian dulu penjelasan dari kami tentang sosialisasi atau penyebaran tentang visi guru penggerak yang sudah kami sampaikan, dan seterusnya kami serahkan kepada Bapak pengajar praktik. Baik Bapak, Ibu, kalau ada pertanyaan dulu mohon ditanggapi. Kami berikan waktu. Mungkin ada dari Ibu Den. Kami mengulang kembali slide dulu. Begini Bu, ini kan visi sekolah kita di atas. Jadi visi sekolah kita ini, kami juga mencoba membuat visi guru penggerak secara pribadi. Ini dia. Itu. Visi pribadi adalah terwujudnya pembelajaran yang inovatif dan berkarakter. Kemarin kita sudah menjawab beberapa. Jadi ada visi sekolah kita, ada juga visi guru penggerak.
menguasai IPTEK, mandiri berkarakter, aktif, kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran, membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi pertanyaan yang kami munculkan, ini dulu contoh perilaku atau kegiatan yang sudah kita lakukan sesuai dengan visi yang sudah kita buat kesimpulan, yaitu berakhlak mulia. Ini dia contoh-contoh yang sudah kita lakukan di sekolah. Ini adalah menguasai IPTEK. Yang ketiga, mandiri, aktif, kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Lalu timbul pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah menggambarkan dengan jelas impian cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Dijawab ya atau tidak, itu dia maksudnya. Dan kalau ada penjelasan boleh dijawab. Yang kedua, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita tersebut? Ketiga, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru, dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Apakah langkah konkret untuk merealisasikannya? Apakah kita perlu berkolaborasi dengan orang tua, dengan komite, dengan masyarakat? Itu maksudnya. Dan yang ketiga, apakah visi calon guru penggerak tadi yang sudah saya buat ini bisa digunakan dan dipadukan pada visi sekolah yang sudah ada? Itu saja. Baik, silakan Bapak Ibu diisi, dan kalau ada tanggapan atau pertanyaan yang perlu kita diskusikan, diberikan waktu dan kesempatan. Mungkin dari Ibu Wakasek Kurikulum. Tanggapan dari kami di sini tentang pertanyaan pemantik yang ada, yang sudah dimunculkan di slide ini. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah menggambarkan dengan jelas impian cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Ya, kami jawab dulu ya. Visi sekolah yang ada di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sari Barat sudah ada dan sudah tercapai, cuma perlu ada pengembangan lagi, perlu ada peningkatan lagi. Kalau misalnya tadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berarti kita butuh lagi misi atau bagaimana gerakan dari Bapak Ibu guru untuk siswa ini lebih berkarakter lagi, lebih mengedepankan etika, sopan santun dalam berperilaku, baik di sekolah maupun di rumah. Dan mungkin ini juga yang kedua, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita. Inisiatif yang perlu kita lakukan itu, ya itu tadi kita harus Bapak Ibu guru juga perlu membenahi diri lebih baik lagi, menjadikan sebagai contoh atau teladan bagi peserta didik, supaya kita jangan hanya menyampaikan saja atau omongin aja, tetapi kita harus menjadikan kita itu sebagai contoh. Yang kedua, yang ketiga, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Apa langkah konkret untuk merealisasikannya? Ya, kita harus
kerjasama baik kepala sekolah, guru dan juga orang tua. Jadi mungkin di sini di sekolah kita masih belum ada juga forum orang tua dengan guru yang masih belum kita realisasikan dalam tahun ini, dan supaya itu juga menjadi langkah yang seharusnya kita ambil untuk mengkolaborasikan apa rencana dari sekolah ini sesuai dengan visi sekolah ini tadi dapat terwujud dengan baik. Dan berikutnya ketiga, apa visi calon guru penggerak ini bisa digunakan dan dipadukan pada visi sekolah? Iya, betul. Kami jawab bahwa visi calon guru penggerak itu harus sinkron, harus relevan dengan visi sekolah. Dan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang visi guru penggerak itu sepertinya sangat relevan dan sangat baik digunakan di sekolah kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan dan ide juga yang sudah disampaikan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain, atau dari Bapak Kepala Sekolah juga kalau ada. Persilakan Pak. Baik, ini terkait dengan visi misi. Memang kita sudah ada visi misi di sini, tapi satu hal mungkin ini nanti bisa disampaikan nanti Pak Kasih. Kemarin itu sebelum saya ke kepala sekolah, pernah saya membuat kebetulan saya waktu itu adalah wakil kepala sekolah, membuat dokumen satu. Di dalam itu ada salah satunya isinya adalah visi dan misi. Oleh Dinas Pendidikan pada saat itu yang menangani dulu, saya tidak menyebut nama Pak ya. Katanya visi misi kita jangan lagi dituang di dokumen satu, karena visi misi kita itu sama dengan visi misi pemerintah kota. Artinya visi misi sekolah itu tidak ada lah istilahnya. Kita jangan membuat sendiri, itu maksudnya. Artinya kita hanya satu visi misi, yaitu pemerintah kota. Sehingga memang ada beberapa kepala sekolah pada saat itu agak bingung sedikit, sementara dalam beberapa isian atau kelengkapan berkas di sekolah harus ada visi dan misi. Itu satu. Yang kedua, visi misi yang kita buat ini sebenarnya sudah lama. Ada sekitar kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu visi misi ini. Kepala sekolah sebelum saya. Jadi memang ada beberapa kalimat yang perlu kita perlu kita sedikit revisi ya, kalimatnya sesuai dengan perkembangan zaman, sebenarnya sesuai dengan Layak tidaknya kalimat itu digunakan. Memang pada umumnya visi kalimatnya bagus, tetapi ada sedikit yang perlu diperbaiki ya. Itu memang saya akui ya. Tapi ini nanti kita lihat ke depan ini, mengingat saya juga Pak pengajar praktik dengan Pak Kasih saya sudah membentuk komunitas, tapi komunitas itu masih belum jalan sampai sekarang. Mengingat kesibukan saya dan kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan di sekolah. Dan tim ini nanti inilah yang akan menggerakkan apapun itu, terutama tentang kurikulum, yaitu pelajaran topik pelajaran. Hanya saja momennya ini ngumpul ini, tim ini tidak sempat, tidak ada waktu yang bersamaan. Itu kesulitan, memang sama-sama punya kesibukan. Termasuk juga merumuskan visi dan misi ini. Tanggapan saya Ibu Zega, kalau visi misi kita di sekolah ini saya akui memang perlu kita sedikit revisi sedikit. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Memang dalam beberapa tahun ini dan juga belum ada rapat komite mengingat pandemi pada saat itu oleh kepala sekolah sebelumnya. Memang saya sudah pernah usulkan kepada
sehingga sampai hari ini masih kita belum bertemu dengan itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mengenai yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, visi dan misi pemerintah Kota Gunung Histori atau pemerintah Nias Utara atau pemerintah Nias Barat atau pemerintah Nias Selatan memang harus kita jalankan di dunia pendidikan, tetapi tidak seutuh itu. Karena apa? Visi misi daripada pemerintah itu kan tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, dia juga pasti bergerak dalam bidang perikanan, pertanian. Tidak mungkin kita kasih visi misi kita menumbuh kembangkan ketahanan pangan di lingkungan sekolah contoh. Jadi sudah lain ceritanya atau agama. Tetapi apa yang tersirat dari visi misi pemerintah Kota Gunung Histori, contoh mencerdaskan anak bangsa, kita jadikanlah itu istilahnya kualinya. Lalu kita ambillah nanti yang merupakan visi misi yang baru dicanangkan oleh kurikulum Merdeka atau kurikulum gerak ini, diambil dari saran siswa-siswi, saran guru, saran teman sejawat, saran orang tua. Dibuatlah dia visi misi. Jadi tidak bersama dalam arti tetap kita ambil satu kayak katakan kualinya tadi itu visi misi pemerintah Kota Gunung Histori, lalu kita coba kita uraikan sesuai dengan keadaan kita di lingkungan sekolah. Jadi itu saya sangat perhatian pada beberapa poin di atas ini karena menyentuh daripada kehidupan siswa, bagaimana di rumah, orang tua siswa bagaimana di sekolah, dan sebaliknya sekolah dengan lingkungan belajar itu lingkungan keluarga dari siswa-siswi. Jadi itu yang kita tekankan. Jadi tidak berkesalahan Pak Kepala Sekolah. Kita coba kolaborasikan visi misi. Sudah bagus ini hal-hal yang baru, dan untuk merealisasikannya itulah tadi kuliah Kepala Sekolah ini olahraga komunitas belajar bagi itu apalagi saya untuk mempertemukan orang tua, dan itu memang itulah tanggung jawab yang tidak gampang bagi kita sebagai pimpinan dan sebagai rekan-rekan guru. Mungkin itu menjadi tanggapan dari saya. Sudah oke. Tinggal bagaimana menerapkannya lebih mumpuni sebenarnya visi-misi ini sekarang. Beberapa sekolah juga sama seperti Pak Kepala Sekolah. Pak langsung misi-misi wali kota bisa tahu. Bukan ada mungkin ini visi-misi perikanan Mas tinggal jurusan perikanan tahu kecuali bagian dari hal kuda hal izinannya coba visi-misi wali kota yang bisa mendukung kita di sekolah. Mungkin itu tanggapan dari saya, dan saya rasa rekan-rekan guru di sini pun sudah mengerti maksudnya ini supaya lebih mumpuni. Mungkin tidak terwujud sekarang ya, kita katakan tadi apa tercapainya. Namanya aja kalau dalam suatu bangunan namanya rencana anggaran biaya. Asul dewuta rencana visi misi sekolah. Ada gambaran lavalua apapun nanti yang terjadi untuk kedepannya itu kan tetap terevaluasi. Itulah proses. Bisa saja 5 tahun lagi terwujud ini. Tetapi kepala sekolah setiap tahun tetap mencoba mengevaluasi visi misi sekolah. Kenapa pemerintah ingin ini? Karena apa? 20 tahun yang lalu paradigma orang tua untuk sekolah itu masih oke. Sekolah itu seperti orang tua kedua. Kalau mesti tabas sekolah, mga buliyomo, ida dah kumai, berarti suka salah sekolah ni. Berarti tingkat kepercayaan orang tua sama guru pada 20 tahun yang lalu itu tinggi 30 tahun yang lalu. Dalam arti benar-benar orang tua bersekolah fenomenal. Tapi ada beda, dua sisi yang ngeri sekali sekarang. Salah kita memukul, salah kita mencuri, salah kita marahi, dan hakikatnya ya siswa-siswi itu tanggung jawabnya itu
turun, bahkan moral pun bisa jadi hilang. Karena apa? Tidak ada punishment. Jadi udah beda. So why negara siapa gitu kas ada tim umumnya bayu 25 juta. Waktu itu parah kan nanti. Sebenarnya ini nyau belum sekolah. Jadi visi misi itulah coba kita terapkan di sekolah. Bagaimana kita mau, salah satu bagaimana memperlakukan siswa di sekolah, dan bagaimana juga orang tua. Ya, nah kan kuno by SMP visi misi kuno, kukoni vivu satu kuno, bukan ada yang makasumia. Dalam arti contoh, peran siswa bagaimana? Contoh itulah. Jadi dituangkan tapi dalam bahasa yang lebih halus. Karena apa? Kan cimanya siswa tidak sih ada itu bagaimana informasi. Jadi itu contoh bagi saya bagaimana memungkinkan daripada visi-visi sekolah yang besar bisa masuk kepada kehidupan anak siswa didik dan orang tua yang ada di lingkungan itu. Itulah progres Pancasila sebenarnya. Apa yang ada di lingkungan itu kita coba kembangkan. Demikian dari saya, kurang lebih kalau ada tambahan di sini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapan dan idenya, dan ternyata sudah jelas bahwa pertanyaan yang dimunculkan ini sudah kita jawab bersama, dan mudah-mudahan ke depan kita sebagai warga sekolah, Bapak Kepala Sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan kepada orang tua bahkan masyarakat juga di lingkungan sekolah, kita bisa menindaklanjuti apa yang menjadi harapan kita dari 4 pertanyaan ini di atas, dan tentunya bisa terwujud demi memajukan sekolah kita yang kita cintai ini. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, dan kami yakin bahwa selama penyampaian kami ada banyak kekurangan, baik dari tutur kata, dari sikap kami yang kadang mondar-mandir mengingat kondisi Bapak Ibu guru juga sibuk dengan tugas masing-masing. Maka dengan itu mohon berkenan untuk dimaafkan, dan semua apa yang menjadi yang sudah kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita secara pribadi dan secara umum, berefek positif di lingkungan sekolah kita di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat. Kami tutup, dan sekedar nanti ada Aktua dan Pak Bernard snack ala kadarnya. Mungkin sekali lagi saya katakan mohon maaf, mungkin efek belum gajian ini jadi hanya sekedar saja untuk menghilangkan rasa lelah, mengurangi. Demikian yang kami sampaikan, kami tutup, kami sapa kembali Bapak Ibu, selamat siang. Yahoo. Luar biasa, sekali lagi kami mohon berikan aplaus untuk CGP kita Indonesia. Ya, luar biasa sekali presentasi dari CGP calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat, luar biasa. Walaupun suasana tadi tidak sebanyak yang guru yang jumlah yang ada di sini, tapi setidaknya sudah mewakili, dan nampaknya kami sudah saksikan bersama tadi bersama Pak Kasih juga di sini sudah melihat, bahkan dia tadi memberikan jempol bahwa yang disampaikan oleh Ibu Mita ini udah bagus sekali. Dan juga saya amati juga tadi ada sinkronisasi antara visi yang disampaikan oleh calon guru penggerak dengan visi yang sudah kian ada sekolah, ada sinkronisasinya. Terbukti juga tadi dari tanggapan Ibu Zimwa, dan juga sudah menjawab beberapa tadi pertanyaan yang sudah disampaikan di atas ini di slide, dan hampir ya sudah lengkap semua atau sudah sinkron. Dan tentunya visi ini juga tidak mutlak terlaksana pada waktu ini juga. Ini tentu berjenjang ke depan, dan setidaknya ini menjadi acuan dan patokan kita untuk mengembangkan sekolah kita. Tentu dengan hadirnya nanti guru penggerak di sekolah kita ini,
mungkin selalu mengingatkan, menggerakkan bagaimana supaya cita-cita, visi yang sudah dicanangkan sebelumnya bisa terlaksana di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada CGP saya, Ibu Mita, sudah bekerja keras, sudah memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan untuk berikutnya selalu yang terbaik. Amin. Terima kasih. Dan kami juga berterima kasih kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami sudah mengganggu aktivitas kegiatan di sekolah ini, terutama Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu guru yang lain. Sudah kami sita waktunya, sudah merepotkan, dan pada kesempatan ini saya sebagai pengajar praktis yang mendampingi Ibu Mita sebagai CGP di sini, mohon maaf jika keliru pada saat ini. Tentunya juga kami berterima kasih kepada Pak Kasih sudah menemani kami untuk memonitoring. Inilah keadaan CGP kita di sini Pak, sudah melaksanakan juga dengan upaya yang maksimal, dan mudah-mudahan kita doakan supaya diberikan lagi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani proses selanjutnya. Demikian saja Bapak Ibu, dan saya sapa kita kembali. Yahomu. Baik. Silakan, sudah dipersilakan tadi. Kami juga mohon berkenan nanti Bapak Ibu guru semua sebagai bukti juga bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan ini untuk bisa berfoto bersama dengan slide yang ditayangkan nanti di atas ini. Kami mohon nanti kesediaan Bapak Ibu bersama dengan Pak Kasih, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu guru semua supaya bisa berfoto di depan ini. 1-2 kali klik saja sudah cukup, dan juga nanti mohon kepada Pak Kepala Sekolah berkenan menemani kami untuk berfoto di pelang sekolah di depan bersama juga dengan Pak Kasih. Itu saja Bapak Ibu, dan waktunya nanti kami serahkan kepada Ibu Bisa untuk foto ini untuk foto bersama. Bapak Ibu, ada dokumentasi atau beberapa video tentang aksi nyata yang sudah saya buat, dan mohon ini nanti apa yang sudah saya sosialisasikan ini masuk aksi nyata ini dalam berupa video untuk memberikan umpan balik kepada saya dalam menuliskan di stick note yang sudah saya sebutkan. Dan mohon nanti Bapak Ibu guru dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk bisa meletakkan di depan ini sebagai dokumentasi bahwa saya sudah sosialisasi di sekolah, khususnya untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Cuma jawaban. Apa saja diisi? Kan juga baru Masih gue. Belum masih gitu. Berbeda. Ini dong motivasi atau apa ini? Boleh dong motivasi. Kata-kata dorongan juga boleh. Penilaian Bapak Ibu guru juga selama saya sudah mengikuti kegiatan ini. Sana lagi. Oh iya, Bapak Ibu. Gue yakin deh. Double di mana gitu? Itu juga Mas ini kita Bapak Ibu ya. Iya, kita ingat dikasih siswa tidak lepas, harus turun tangan. Ya harus ada ibu. Ini kada walaupun nabi ya. Ano mo yung imagine nito po? Ini proses juga. Dahil ginawa alam kayo na. Ito to pinagkapunan sa tali. SMP Negeri 1. Dan ada Bapak pengawas sebagai ketua kami. Tidak ketinggalan saya dokumentasi. Ini kegiatan kami. Ini masih pada siswa. Meeting kami di kelas. Sebagai bentuk pembelajaran merefleksikan diri dalam bentuk menyenangkan pembelajaran yang kita lakukan di sini. Silakan.
Kini ada yang semua ibadah. Semangat. Yang datang hari Jumat pekan yang atau baju yang kita gunakan hari ini